Sutrata yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sinfasyang Sutrata episode 1594. Meyakini Dharma benar secara mendalam seakan berada pada puncak burung nasar. Kita mempraktikkan Dharma benar, membangkitkan ikrar dan menjalankannya, membangkitkan keyakinan mendalam sebagai benih praktik, meyakini dan menerimanya, lalu masuk ke tengah orang banyak guna menciptakan jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan. Melalui Dharma benar dari Buddha, kita mengarah pada buah pencapaian, mengubah sebab musabab dalam menuju buah balasan pada tanah transformasi, melatih diri dan merealisasikan tanah murni. Kita semua hendaknya bersungguh hati dalam menghayati. Kita mempraktikkan Dharma benar, membangkitkan ikrar dan menjalankannya. Pembinaan diri yang harus kita jalankan adalah Dharma benar. Selain mempraktikkan Dharma benar, juga harus membangun ikrar agung, rajin dalam membina diri, dan secara serius membangkitkan ikrar, mempertahankan ikrar yang semula kita bangkitkan. Setiap langkah menuju arah yang tepat, demikian membina diri sesuai ikrar agung yang kita bangkitkan. Namun jika telah menyimpang dari ikrar kita dan tekad telah lama, maka kekuatan tekad dari pikiran kita akan terpengaruh dari tindakan kita yang menyimpang. Kehidupan yang demikian mana bisa disebut sedang membina diri. Makna dari pembinaan diri sepenuhnya telah menyimpang, sehingga kita senantiasa harus bermawas diri. Sedikit pun jangan sampai arah tujuan menyimpang. Bukankah senantiasa sudah disampaikan bahwa kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil? Ketika kita akan mempraktikkan Dharma benar dan membangkitkan ikrar, tentunya tidak akan menyimpang. Walaupun dalam waktu yang lama dan panjang, arah tujuan tetap sama dari awal. Setelah arah tujuan sudah tepat dan dipraktikkan sesuai dengan ikrar, inilah yang paling berharga. Sering menyampaikan, manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Makna dari setiap kata adalah menuju pada tujuan ketika itu tidak menyimpang, sehingga membangkitkan keyakinan mendalam sebagai benih praktik. Saat kita mulai membangkitkan tekad, hendaknya membangkitkan keyakinan yang mendalam. Ini menunjukkan pilihan kita yang kebijaksanaan. Sejak kita memiliki pilihan yang bijaksana, sehingga kita harus memiliki keyakinan yang mendalam. Dengan adanya keyakinan mendalam, segala yang kita tempuh dan yang kita jalani, semua itu ada demi benih praktik. Setiap butir benih praktik, benih atau sebab menyimpan lautan buah sebagai akibat. Sehingga keyakinan mendalam yang kita bangkitkan sebagai benih praktik. Semua orang harus dengan sepenuh hati menyadari kebenaran ini. Di setiap tindakan kita, setiap langkah kita, setiap ucapan kita, kita menabur benih. Di antara benih ini, benih baik akan membawa karma baik. Kita harus berpegang teguh pada tekad kita dan selalu berpikir pikiran baik. Ketika kita bertindak berdasarkan benih pikiran baik, kita akan memberikan manfaat untuk orang lain. Kita pernah membahas ini sebelumnya. Membangkitkan tekad kendaraan besar, ketika kita membangkitkan niat baik dan bertindak untuk memanfaat bagi orang lain, ini sama saja memberi manfaat bagi diri sendiri. Saat kita memiliki niat baik, berarti kita memberi manfaat bagi diri sendiri. Meskipun bantuan kita bermanfaat bagi orang lain, buah dari kebajikan kita akan kembali ke diri kita sendiri. Siapa yang melakukannya? Seseorang melakukannya, kita tidak perlu mencari pengakuan. Inilah bagaimana kita mulai menabur benih kebaikan. Setiap pikiran muncul dalam batin seseorang, mulai bergerak melakukan tindakan untuk menolong orang lain. Orang-orang tersebut terselamatkan setelah berhasil menghapus penderitaan mereka. Ketika mereka mendapatkan kebebasan dari bahaya dan kesulitan mereka, ini artinya kita berhasil membantu mereka. Kita membangkitkan tekad untuk bersumbangsi. Dengan munculnya sebersih niat pikiran, inilah dinamakan bodhisattva. Bodhisattva membangkitkan ikrar dan benih praktik ini membantu orang lain. Ini adalah para bodhisattva mempraktikkan 6 paramita. Ini juga adalah menyelamatkan orang sebenarnya, adalah menyelamatkan diri sendiri. Anda hendak menolong satu orang. Anda harus membawa mobil ke sana. Dengan menyelamatkan orang tersebut ke tempat yang aman dan selamat, bukankah memerlukan orang yang membawa mobil? Betul, orang yang Anda selamatkan telah sampai pada tujuan. Orang yang diselamatkan sampai pada tempatnya.
Ini dinamakan memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri sendiri. Prinsip kebenarannya sangat jelas, sangat sederhana. Jadi, membangkitkan keyakinan mendalam sebagai benih praktik. Benih ini tindakan dari niat pikiran baik ini. Kebaikan adalah benih, tindakan adalah hasil, juga adalah buah. Benih dan buah ini diantaranya memerlukan jalinan jodoh. Orang yang memerlukan pertolongan kita itu adalah jalinan jodoh kita. Jadi dinamakan meyakini dan menerimanya. Lalu masuk ke tengah orang banyak guna menciptakan jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan. Kita senantiasa memunculkan benih. Kita membangkitkan tekad melakukan perbuatan baik. Juga ada pihak pendukung agar kita dapat melakukannya. Jadi, kita memerlukan orang yang butuh pertolongan orang, yaitu adalah jalinan jodoh kita. Di tengah orang banyak, jadi kita meyakini dan menerimanya, lalu masuk ke tengah orang banyak guna menciptakan jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan. Sangatlah penting. Jadi, kita perlu sangat bersungguh hati. Harus meyakini dan memahami dengan batin mendalam sebagai benihnya. Meyakini dan menerimanya lalu masuk ke tengah orang banyak sebagai jalinan jodohnya, yaitu menciptakan jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan. Ini dinamakan sebab musabab. Melalui dharma benar dari Buddha, kita mengarah pada buah pencapaian. Kita mesti mempraktikkan dharma Buddha di tengah orang banyak dan perihal, sehingga lewat urusan dengan perihal kita akan bisa memahami prinsip kebenaran. Kita mesti bertanya pada diri sendiri apakah kita melakukan hal yang benar, apakah kita mengikuti prinsip kebenaran. Saat kita mengikuti prinsip kebenaran dan masuk ke tengah orang banyak, apakah kita melakukannya dengan baik? Ini adalah arah kita dan kita mesti pergi ke arah yang benar. Sehingga melalui dharma benar dari Buddha, kita mengarah pada buah pencapaian. Kita mesti menyelaraskan diri sendiri dengan dharma benar dari Buddha. Tidak peduli lewat berapa lama jangka waktunya, kita mesti menyelaraskan diri sendiri dengan dharma ini. Ini semua datang dari sebersit niat pikiran. Ketika niat pikiran kita muncul, kita mesti kembali pada tekad awal. Niat pikiran yang pertama kali ada dan menyelaraskan diri kita setiap hari untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang benar, baik itu kemarin, hari ini, atau sebelum kemarin. Tidak peduli berapa lama jangka waktunya, tidak peduli kapan kita membangkitkan tekad ini di masa lalu. Kita mesti menyelaraskan diri kita dengan tujuan kita, tekad yang kita bangkitkan. Ketika kita terus menapaki jalan ini, terus bertahan di arah ini, yang membawa kita dari kemarin sampai saat ini sekarang. Apakah ikrar kita masih selaras dengan tekad awal kita? Ini adalah yang harus kita refleksikan. Kita mesti refleksi pada masa itu. Masa ketika kita membangun tekad ini. Benih ini, apakah kita telah masuk ke tengah orang banyak untuk bertindak karena benih ini? Sudahkah kita menerapkan dharma yang benar di tengah orang banyak? Sudahkah kita menggunakan dharma yang benar yang awalnya kita cari? Maka dari itu bersentuhan dengan fenomena dan memahami penalarannya. Setiap hari hal yang kita lakukan harus dipikirkan dengan cermat, direnungkan dengan hati-hati, dipikirkan dengan baik. Alasan berada di tempat ini hari ini. Ketika kita membangkitkan sebersit niat, apakah dharma itu masih ada? Apakah kita kembali ke sebab dan akibat? Adakah kita kembali dari benih menjadi buah? Jalinan jodoh kita ini demikian terus berproses. Setiap hari memiliki jalinan jodoh seperti ini. Apakah proses ini sudah menjadi jalinan jodoh baik? Interaksi antar manusia. Jenis jalinan jodoh apakah ini? Apakah jalinan jodoh baik? Ataukah jalinan jodoh buruk? Karma buruk, kita harus sering merefleksi diri. Diri kita harus dengan benar-benar memperhatikannya dan harus merawat diri dengan baik. Apakah arah kita sudah benar? Ini sangatlah penting. Inilah yang disebut sebagai dari benih menjadi buah. Jika satu pikiran saja menyimpang, dapat menghasilkan hasil yang sepenuhnya berbeda. Hasilnya benar-benar akan sangat berbeda. Sebersit niat dan tekad awal kita dan jodoh ini, jalinan jodoh, jika kita tidak menjaganya dengan benar, satu pikiran menyimpang, jalinan jodoh itu akan membawa kita kembali ke hubungan duniawi, yaitu menciptakan jalinan jodoh yang keliru. Ini yang disebut dengan jalan yang berbahaya bagi kehidupan seseorang. Dalam bab perumpamaan kota gaib, bukankah di mana-mana juga terdapat jalan yang berbahaya?
dan di mana sebenarnya jalan berbahaya ini berada. Jalan yang berbahaya ini terletak pada hubungan kita dengan orang lain, yaitu di antara manusia. Dari mana timbulnya kerisauan dan kebodohan? Juga berasal dari manusia. Jalinan jodoh semacam ini, baik itu hubungan yang menguntungkan atau merugikan, hubungan yang baik atau buruk, baik buruk atau jalinan jodoh yang memberontak, semuanya berasal dari hubungan antar manusia. Oleh karena itu, buah dari jalinan jodoh ini pada akhirnya kita sendiri yang akan menuai apa yang kita tanam. Mengapa kita harus melatih diri? Melatih diri berarti memahami prinsip kebenaran. Memahami saja tidak cukup. Kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Apa yang harus kita latih dalam pembinaan diri? Kita hanya perlu menjaga niat pikiran kita agar tetap benar. Setiap niat pikiran kita harus tetap benar dan lurus. Niat pikiran yang sangat benar, niat ini akan menumbuhkan pikiran yang baik. Niat pikiran yang benar secara alami akan menghasilkan tindakan yang baik, sehingga kita akan secara alami memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga tindakan dan niat pikiran yang baik, itu berarti benar, karena niat yang benar, benar artinya benar. Niat pikiran benar akan menghasilkan tindakan yang baik. Dengan benar dan bajik, yaitu sebab dan musabab kita akan menghasilkan buah dan balasan. Maka kita harus bersungguh-sungguh meyakini hukum sebab akibat. Kerisauan membawa frustasi dan penderitaan kepada kita sendiri. Kerisauan dan kegelapan batin selalu menjerat tubuh dan batin kita, menyebabkan kita menyimpang dan melakukan kejahatan, sehingga karma buruk akan terus diciptakan. Kegelapan batin yang terakumulasi selama banyak kalpa tidak dapat kita hapuskan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati pada tanah transformasi melatih diri dan merealisasikan tanah murni. Tanah transformasi adalah dunia saha. Tanah transformasi dari Buddha Sakyamuni, kita meyakini dan memahami secara mendalam. Kita dapat senantiasa melihat Buddha di puncak burung nasar, senantiasa berdiam di puncak burung nasar. Di puncak burung nasar itu, tanahnya terbuat dari kristal lapis lazuli dan sangat rata di mana-mana. Bukankah kita pernah bahas sebelumnya? Seperti apa bentuk puncak burung nasar yang sesungguhnya? Ia berada tinggi di atas gunung. Panggung di puncak burung nasar juga tidak lebar. Di sekelilingnya terdapat pegunungan yang sangat tinggi. Namun, dalam sutra menggambarkan sangat rata dan menggunakan tali emas membatasi sisi jalan. Merupakan kondisi yang sangat agung, terlihat sangat luas dan tanpa halangan. Menggunakan tali emas sebagai pembatas. Ini juga membahas tentang tali yang kita bahas sebelumnya. Jalan mulia berruas 8. Di jalan mulia berruas 8 ini, pandangan benar, pikiran benar, perhatian benar, perbuatan benar, ucapan benar, dan lain-lain. Ini merupakan arah yang harus kita patuhi dan jaga. Ini menunjukkan bahwa jika kita membina diri sesuai dengan aturan yang benar, batin kita akan menjadi tentram dan tenang. Tidak akan menghadapi jalan yang bergelombang dan berbahaya. Maka harus mulai kita mempraktikkan dharma benar, membangkitkan ikrar dan menjalankannya. Kita harus mempraktikkan dharma benar. Setiap niat pikiran kita harus berfokus pada pelatihan untuk melakukan ikrar agung. 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Catur Sukha Vihara. Selain menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, yang paling penting adalah membangkitkan ikrar agung. Sejak awal, sudah kita bicarakan. Terus jadi kita harus membangkitkan niat. Harus membangkitkan keyakinan mendalam sebagai benih praktik. Kita harus membangkitkan sebersih niat ini dengan keyakinan dan penerimaan ini. Kita masuk ke kumpulan orang banyak untuk menciptakan kondisi bagi transformasi. Dengan urutan proses pelatihan seperti ini, maka kita telah diajari dengan amat baik. Kita mesti sangat bersungguh hati terhadap sumsum dharma, sebab ini sangatlah istimewa. Bagaimana kita belajar tentang sutra teratai? Sebetulnya adalah harus diterapkan di kehidupan kita dalam menghadapi orang dan permasalahan, sehingga kita melalui dharma benar dari Buddha, kita mengarah pada buah pencapaian. Kita harus mempraktikkan dharma benar dari Buddha sepanjang jalan selamanya. Apakah dimulai dengan kita menyatakan berikrar, atau dengan pelatihan sebab dan menciptakan kondisi agar bertransformasi. Jalan kita ini akan bebas dari penyimpangan dan akan sangat lurus. Bahkan jalan kebodian yang agung adalah lurus.
Ketika kita masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan kondisi agar bertransformasi, jadi dengan kita mengarah pada buah pencapaian, maka kita mesti memeriksa diri sendiri, melihat lagi apakah sebab dan kondisi kita sudah kembali pada Dharma. Persoalan apapun yang kita temui, apakah itu dengan orang, persoalan atau benda, apa kita sudah menciptakan kondisi yang tepat. Jadi, kita harus mengubah sebab musabab dalam menuju buah balasan. Bila kita melakukan ini, batin kita akan jadi sangat tenang. Jalan kita tiada kesulitan, akan sangat rata, sehingga pada tanah transformasi melatih diri dan merealisasikan tanah murni. Tanah transformasi adalah dunia saha. Sang Buddha datang mengubah dirinya di dunia manusia. 8 fase menuju kebuddhaan, mencapai pencerahan. Ini adalah tanah suci di dalam batin Sang Buddha. Batin dan harapan mendasar Sang Buddha. Harapan mendasar semua keinginan adalah Dharma sejati, yakni untuk mengajarkan makhluk hidup, membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki, supaya para makhluk mengerti bahwa setiap orang memiliki sifat kebuddhaan, dan juga agar dapat menyadari dan mengerti akan prinsip kebenaran dunia, serta bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berlatih di jalan Dharma Bodhi yang benar, kita semua bisa melakukannya. Hanya saja karena satu niat pikiran saja, semua orang pasti dapat melakukannya. Hanya saja tekad kurang teguh dan ikrar kurang besar dan keyakinan yang tidak cukup, tekad yang kurang bulat, tidak cukup berani, hanya begini saja. Jadi harus rela melakukannya. Ini adalah kehidupan manusia. Tidak mengetahui betapa menakutkannya siklus karma, tidak ingin mengerti akan lahir dan mati, tidak ingin memanfaatkan untuk badan, menggenggam erat kesempatan hidup sekarang. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Kita semua haruslah memahaminya dengan sepenuh hati. Memiliki pemikiran yang fokus sepenuhnya, tekad pikiran yang teguh dan meyakini Dharma benar secara mendalam, itu seakan berada pada puncak burung nasar. Makanya kita harus memiliki pemikiran yang fokus sepenuhnya. Batin kita sendiri harus kita ikat baik-baik. Jangan biarkan batin kita terlepas. Kita harus menjaga batin kita dengan baik. Oleh karena itu perlu tekad pikiran yang teguh. Tekad pikiran kita harus teguh, baru bisa meyakini dan mempercayainya. Batin mendalam mempercayai Dharma sejati. Jika kita bisa demikian, maka batin kita selamanya ada di puncak Gunung Nasar, memasuki kediaman penuh kewelas asihan dan tinggal di samping Buddha. Jadi kita bisa melihat Buddha tinggal di puncak Gunung Nasar. Bukankah ini berarti umur Sang Buddha panjang? Lebih dari 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha memiliki pikiran yang jernih, mengutarakan pikiran batinnya di puncak Gunung Nasar, dan mengajar makhluk hidup. Pada saat itu, kondisi pikiran Buddha sangat terbuka dan adil. Kita harus sama seperti Buddha. Kita harus sama seperti Buddha dan memiliki batin Dharma. Oleh karena itu, kebijaksanaan Buddha akan tetap ada di dunia selamanya. Ketika kita bersentuhan dengan kebijaksanaan Buddha, kita harus memanfaatkannya baik-baik. Kita menerima kebijaksanaan Sang Buddha, yang merupakan masa hidup Sang Buddha. Hidup dalam kehidupan kita, inilah masa hidup kekal Sang Buddha. Jadi, ayat sebelumnya mengatakan, bersama-sama dengan para bodhisattva agung dan dikelilingi oleh kumpulan Sravaka yang mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, juga melihat pada dunia saha. Tanahnya terbuat dari lapis lajuri, rata dan datar. 8 jalan utama dibatasi dengan emas jambu nada. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Tubuh dan batin kita sudah dekat dengan batin Buddha. Kita juga bersama dengan para bodhisattva di puncak burung nasar, seperti dunia sebening kristal, karena batin setiap orang murni, tanpa noda batin. Batin setiap orang adalah sebidang tanah suci. Jadi antara satu dengan yang lain, batin mereka seperti kristal, sangat tenang antara satu sama lain. Batin semua orang sangat tenang, karena mereka semua berjalan di 8 jalan utama, sehingga setiap orang sangat tenang. Mereka semua mengikuti sila yang tenang tanpa noda, sehingga sutra menjelaskan bagaimana 8 jalan utama dibatasi dengan emas jambu nada. Dalam melatih diri, 8 jalan utama ini sangat penting, karena kita
akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan dan perspektif kita, perenungan kita, tutur kata kita, sebersih pikiran kita yang timbul, perilaku hidup kita, setiap kata kita, semua tindakan harus sesuai aturan ini. Kita harus sangat disiplin di dalam 8 jalan utama. Selain 8 jalan utama, tentu saja ada ajaran Dharma yang lain. Semuanya ini adalah bagian dari sila. Naskah berikutnya memberitahu kita bahwa ada lebih banyak sila. Pohon Ratna Manikam berjajar dalam barisan. Semua jalan sama seperti ini, barisan yang tertib berurutan. Pemandangan di jalan ini menarik kita masuk. Pohon Ratna Manikam berjajar dalam barisan. Semua paviliun, menara, dan bentang alam terbentuk dari Ratna Manikam. Kumpulan bodhisatwa berada di dalamnya semua. Sekiranya dapat mengamatinya secara demikian, hendaknya tahu kalau ini adalah tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Sutra Teratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Kita harus bersungguh hati, meskipun ini sebuah adegan, namun mengandung makna yang dalam. Pohon Ratna Manikam berjajar dalam barisan adalah sebuah perumpamaan. Ini adalah perumpamaan untuk pencapaian jalan Bodhi. Pohon Ratna Manikam berjajar dalam barisan. Pohon Ratna Manikam sebagai perumpamaan untuk mencapai jalan Bodhi, ibarat benih pohon yang bertemu dengan 4 unsur utama, berupa tanah, air, dan lainnya yang menumbuhkan akar Bodhi, membentang secara berurutan. Ini yang dinamakan berjajar dalam barisan. Kita membina diri harus sesuai aturan, dan berjalan sesuai jalan Dharma ini. Berjalan terus, ada 8 jenis jalan Dharma. Setiap jalan Dharma membawa kita ke tempat ini, ke tempat yang terbuka dan luas ini. Namun untuk memasuki jalan ini, ada urutan masuk. Ketika kita memasuki tempat ini, itu adalah umpama. Pohon-pohon adalah umpama. Ibarat benih pohon, ketika kita melihat pohon, kita juga berpikir tentang benih pohon itu. Pohon jenis apakah itu? Apa asal-usul pohon ini? Meskipun pohon itu mampu tumbuh sebesar ini, ia awalnya berasal dari benih. Dari awal benih ini harus menyatu dengan tanah, air, api, udara, dan lain-lain. Benih membutuhkan tanah, air, udara, dan sinar matahari. Berbagai sebab dan kondisi ini bersatu seiring waktu. Untuk membuat pohon Bodhi membuahkan hasil, pohon Bodhi ini harus memperdalam akarnya ke bawah. Hanya dengan begitu, pohon akan tumbuh subur. Ketika kita sedang membina diri, akar kita harus menjulur ke bawah dan menjalin kokoh di dalam bumi. Kemudian seiring berjalannya waktu, akar-akar ini akan terus menjulur. Dengan cara ini, pohon akan tumbuh lebih kuat. Cabang-cabangnya menjadi penuh dan rimbun. Inilah sebab dan kondisi yang dibutuhkan. Dunia tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi karma ini. Berawal dari benih sebab, ia membutuhkan kondisi-kondisi ini. Dan ia perlu bertemu dengan begitu banyak elemen, agar ia membuahkan hasil sebagai pohon yang besar dan megah. Untuk dilihat semua orang, prinsip-prinsip ini sepenuhnya identik dengan prinsip-prinsip kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan, manusia, dan hewan semuanya memiliki dunianya sendiri, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Begitulah Dharma, aturan, dan hukum. Kita tidak dapat dipisahkan dari ini. Kita harus dengan penuh perhatian berusaha untuk memahaminya. Jadi, membentang secara berurutan ini yang dinamakan penyebab dan kondisi ini bertemu untuk membentuk pohon-pohon. Mereka berakar dan tumbuh subur dengan teratur, sehingga dinamakan berjajar dalam barisan. Pohon-pohon ini sangat teratur, berbaris dalam barisan yang teratur. Ini adalah tatanan alam, hukum alam. Jadi, semua paviliun, menara, dan bentang alam terbentuk dari Ratna Manikam. Semua wujud dari paviliun, menara, dan bentang alam adalah perumpamaan untuk 37 faktor pendukung menuju pencerahan, secara berurutan dan bertingkat, tersusun dan terlihat dengan jelas. Dapat mengamati himpunan dari segala dharma bajik, makanya disebut terbentuk dari Ratna Manikam. Semua wujud dari paviliun, menara, dan bentang alam, dan lain-lain yang kita lihat dalam pemandangan ini, segala sesuatu di lingkungan ini telah selesai. Bentuk dan tampilannya telah ditata, pemandangannya indah, dan semua itu harus melalui konstruksi. Itu harus dibangun dan diatur. Semua bangunan diberi nama, dan ada paviliun serta menara.
Orang bisa masuk ke dalam untuk beristirahat dan mengamati lingkungan sekitar. Inilah hati. Kita harus sangat perhatian. Pemandangan seperti ini diukir dengan hati kita. Bentuk ini jadi, misalnya 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Cara ini merupakan proses latihan bagi kita semua, secara berurutan dan bertingkat. Secara berurutan, kami adalah melatih ini. Dari jalan mulia berluas 8, terus mencapai 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Datang dan bantu kami menjalani jalan yang teratur, dan ciptakan jalan menuju bodi. Inilah yang harus kita ciptakan masing-masing. Ini menuntut kita untuk membuka jalan dan membangun jalan, yang merupakan jalan hati dan pikiran kita sendiri, yang harus kita buka dan lancarkan. Makanya kali ini tingkatannya selalu saja tersusun dengan teratur dan jelas. Semuanya dijelaskan satu persatu. Buddha Dharma sebenarnya pandangannya sangat luas, sangat agung dan besar. Mengamati, namun hal yang paling penting adalah kita perlu selalu untuk menjaganya, sesuai aturan, sesuai ketentuan untuk melatih diri. Melihat kembali sebenarnya sangatlah sederhana. Kita hanya perlu bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan perbuatan baik. Himpunan dari sangat banyak perbuatan baik yang kemudian dikumpulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pikiran muncul dalam batin. Sebagaimana layaknya, sebagaimana lingkungannya, kita perlu menggunakan dharma benar dan tepat. Sebersih niat kita, ini tidak ada penyimpangan sama sekali. Bersumbangsi sebenarnya juga sangatlah sederhana. Makanya pemandangan ini dinamakan Ratna Manikam. Semuanya adalah merupakan pusaka. Setiap pemikiran juga adalah pusaka. Nyawa kita adalah yang paling mahal, paling bernilai, paling berharga, paling kaya. Yaitu semuanya ada di dalam batin kita. Asalkan di dalam batin kita memiliki prinsip, setiap pemikiran adalah pusaka. Kita pelan-pelan menata agar jalan kita ini terbuka dengan benar dan lurus, terbentang dengan rata. Maka kumpulan bodhisattva berada di dalamnya semua. Para bodhisattva agung membangkitkan ikrar agung dan mulai menjalankannya. Semuanya melatih dan menegakkan aturan sila dan faktor menuju pencerahan. Itu sebabnya seluruh persamuan berdiam di dalamnya. Sangat banyak bodhisattva yang berada di dalamnya, jadi kita harus sangatlah bersungguh hati. Setiap saat harus hormat, semua orang adalah bodhisattva. Batin kita adalah demikian. Kita mempraktikkannya melalui tindakan nyata di dalam kerumunan orang banyak. Juga harus demikian, ini adalah pengajaran kepada kita. Asalkan kita mengimplementasikan ajaran Sang Buddha, pesamuhan puncak burung nasar dari Sang Buddha akan berada di dalam batin kita. Dan batin kita dengan para bodhisattva hidup berdampingan. Tubuh kita, kondisi lingkungan sekitar kita, semuanya adalah bodhisattva. Jadi jika kita bisa setiap saat bersyukur, saling hidup berdampingan bersama, kita harus setiap saat menghormati, bersumbangsi cinta kasih. Dengan demikian, bersyukur, menghormati, dan cinta kasih. Inilah harus kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita haruslah benar-benar bersungguh hati. Setiap kalimatnya akan bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dikatakan para bodhisattva agung membangkitkan ikrar agung dan mulai menjalankannya. Kita terlebih dahulu membangkitkan ikrar agung. Di saat yang bersamaan, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Semuanya melatih dan menegakkan aturan sila dan faktor menuju pencerahan. Setiap dari bodhisattva agung memulai semua yang akan dilatih dan ditegakkan adalah demikian aturan silanya. 37 faktor pendukung menuju pencerahan sebagai akar dasar fondasinya. Inilah perundungan bahwa tubuh ini tidak bersih dan lain-lain. 4 usaha benar dan lain-lain. Semuanya adalah hal yang di dalam kehidupan sehari-hari harus digunakan. 3, 4, 2, 5, 7, 8. 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Harus baik-baik dan bersungguh hati untuk mulai menjalankannya. Ikrar agung dan tujuan kita adalah jalan bodhisattva, mencapai kebuddhaan. Namun prosesnya, memulai perjalanan harus dimulai dari menjaga tata tertib. Kehidupan pelatihan harus memiliki tata tertib pelatihan. Bagaimana kita melatih diri. Ini semua tergantung dari bagaimana kita menggenggam waktu. Waktu yang lama, batin pelatihan kita dan waktu memiliki panjang yang sama. Waktu tiada akhir, batin pelatihan juga tidak ada berhenti. Genggam waktu, kita haruslah mengingatnya. Dan di dalam waktu ini, kita harus selalu menjaga tata tertib.
Tata tertib aturan ini harus kita laksanakan, sehingga harus bersungguh hati. Aturan dan tata tertib berada di dalam kehidupan kita. Aturan ini, tata tertib ini haruslah kita jalankan, sehingga itu sebabnya seluruh persamuhan berdiam di dalamnya. Semua orang di dalam persamuhan berada di dalamnya, di dalam waktu ini berdiam di aturan dan tata tertib hidup. Seharusnya demikianlah, demikian barulah disebut dengan bodhisattva. Sehingga sekiranya dapat mengamatinya secara demikian, hendaknya tahu kalau ini adalah tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Sekiranya terdapat orang yang memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman mendalam ini, dapat berhati-hati dan mengamatinya secara seksama, akan dapat melihat keagungan dari tanah balasan nyata. Makanya disebut dengan tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Apakah kita semua memiliki pandangan demikian? Kita harus yakin dan paham dengan mendalam terhadap Buddha. Kita harus yakin dan paham dengan sendirinya kita akan dapat memasuki kediaman penuh kewelas asihan. Dengan sendirinya kita akan berada bersama Buddha. Bersama para bodhisattva lainnya di puncak burung nasar, setiap saat menjadi tempat pelatihan diri kita. Bukankah ini sangat agung? Sila, aturan, dan lain sebagainya, semuanya harus ada. Oleh karena itu, apabila semua orang selalu menjaga atau mempertahankannya, jika semua orang memiliki pandangan dan pikiran seperti ini, tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam ini, tanda ini sebelumnya membahas. Pohon ratna menikam berjajar dalam barisan. Semua paviliun, menara dan bentang alam dan lain sebagainya, kita hendaknya membangun lingkungan atau tempat pelatihan diri. Dengan demikian, ini disebut dengan tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Apakah semua orang memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam? Apakah benar-benar meyakini dan memahami dengan mendalam? Batin kita apakah sudah menjadi tempat pelatihan yang seimbang? Atau apakah batin kita setiap hari dalam situasi sulit? Atau setiap hari bergelombang dan penuh rintangan? Apakah setiap hari baik atau tidak baik? Apakah ada kesulitan? Apakah batin kita menghadapi bahaya? Tempat yang aman ini apabila kita tidak menjaga batin kita sendiri, maka kita akan selalu khawatir berada di atas tebing. Dan apabila kita tidak berhati-hati, kita akan mudah jatuh. Ini semua tergantung pada batin kita. Oleh karena itu, kita hendaknya memahaminya dengan bersungguh-sungguh. Dengan batin yang tenang, maka kehidupan akan damai. Kita harus selalu meninjau batin kita sendiri, memeriksa batin kita sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Maka sekiranya terdapat orang yang memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman mendalam ini dapat berhati-hati dan mengamatinya secara seksama. Diri sendiri perlu introspeksi hati sendiri. Harus berhati-hati dan mengamatinya secara seksama. Diri sendiri cek sekali lagi. Diri sendiri mengecek hati diri sendiri. Perlu berhati-hati apakah hati kita ada keinginan untuk malas, apakah hati kita ada penyimpangan. Diri sendiri perlu harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Ini keyakinan dan pemahaman mendalam, yaitu kontemplasi. Diri kita perlu mengecek hati kita sendiri, harus sangat berhati-hati. Pada teori ini sebenarnya adalah kita ada keluar dari jalur yang benar. Kita perenungan akan kebenaran. Perenungan adalah prinsip kebenaran. Kita punya track sendiri. Mau meninggalkan pemandangan seperti ini, kita harus introspeksi diri untuk melihatnya. Jika kita dapat bersungguh-sungguh, keyakinan dan pemahaman mendalam, maka secara alami akan menemukan penampakan yang agung dan gagah. Tampilan yang agung dan gagah itu kembali ke diri kita sendiri, datang dari hati yang ada tathagata. Adalah tanah tempat kita kembali. Kita mempunyai sifat tathagata, maka sangat gagah dan agung. Maka dengan ini disebut sekiranya dapat memahami dan meyakini dengan batin mendalam, memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, seakan memasuki kediaman Tathagata. Dapat melihat Tathagata senantiasa berada di puncak burung nasar untuk membabarkan Dharma. Tanah untuk ditahankan ini semula memang datar dan rata. Hanya orang yang dibukakan dan ditunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, lalu memahami dan memasukinya yang dapat melihat kondisi ini. Semua makhluk memiliki kegelapan batin yang tebal, penuh kepura-puraan dan kekotoran batin. Itu sebabnya tidak dapat melihatnya.
Sekiranya ini jika ada, itu adalah dapat memahami dan meyakini dengan batin yang dalam. Apakah kita memilikinya? Tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki iman dan pemahaman yang mendalam? Jika ada, maka kita memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jika kita memiliki iman dan pemahaman yang mendalam, maka secara alami kita akan memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Sang Buddha membuka dan mengungkapkan Dharma untuk kita. Apakah kita sudah menyadarinya? Menyadari bahwa kita memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini seperti orang memasuki kediaman Tathagata, sehingga dapat mengenakan pakaian Tathagata. Apakah kita benar-benar mengenakan pakaian Tathagata? Apakah kita benar-benar memasuki kediaman Tathagata? Apakah kita sudah terlibat secara sadar dalam pengamatan yang cermat? Jadi, dapat melihat Tathagata senantiasa berada di puncak burung nasar untuk membabarkan Dharma. Ketika kita mencapai hal ini, keadaan spiritual kita secara alami akan seperti itu satu dengan Buddha. Ini seperti bersama-sama dengan Tathagata yang sedang membabarkan Dharma di puncak burung nasar, dan kita di sana mendengarkan. Maka, tanah untuk ditahankan ini semula memang datar dan rata. Tanah untuk ditahankan ini adalah dunia saha. Ladang batin kita yang sangat sulit dan bahaya, dunia saha yang perlu menahankan penderitaan, karena kita sudah memiliki kesabaran yang tidak perlu dirasakan lagi. Maka ada apa lagi yang perlu ditahankan? Kita akan sangat tenang leluasa, tidak ada penderitaan, tidak perlu menahan. Setiap orang akan merasakan sukacita setiap hari, karena ladang batin polos dan tentram, sangat datar dan rata, tidak bergelombang, tidak ada tempat berbahaya dan sulit dilalui. Sehingga batin kita akan sangat tenang dan damai, karena batin kita memuat Dharma yang benar. Kita semuanya harus menghayatinya dengan sungguh hati. Maka hanyalah orang yang dibukakan dan ditunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, lalu memahami dan memasuki. Sang Buddha terus-menerus membuka dan menunjukkan kita makhluk hidup seharusnya menghayati dengan sungguh hati. Memahami dan memasuki, Sang Buddha membuka dan menunjukkan. Para makhluk harus memahami dan memasuki. Demikianlah Buddha dan Bodhisattva berinteraksi. Buddha membabarkan Dharma, para makhluk menerimanya. Bodhisattva mempraktikkan ajaran Buddha dalam tindakan nyata, maka Buddha membuka dan menunjukkan. Kita harus memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, sehingga dapat melihat kondisi ini. Sekiranya kita dapat menghayati prinsip kebenaran dari Buddha, kondisi demikian jelas ada di depan. Maka dikatakan semua makhluk memiliki kegelapan batin yang tebal, penuh kepura-puraan dan kekotoran batin. Itu sebabnya tidak dapat melihatnya. Orang seperti apa yang tidak bisa melihatnya, yang tidak bisa memahami dan masuk ke dalam keadaan batin ini? Itu karena ketidaktahuan kita yang sangat dalam, sangat tebal. Orang dengan ketidaktahuan yang mendalam dan tebal adalah orang yang licik, tidak jujur. Jalan menuju ke Bodhisattva yang agung adalah lurus, akan tetapi mereka kurang memiliki jalan kebenaran Bodhi ini. Karena hal ini, hati mereka menjadi licik dan kekotoran batin mereka sangat kuat. Pikiran mereka berputar-putar di sana, dan kekotoran batin yang mereka menjadi sangat kuat. Itu sebabnya tidak dapat melihatnya. Orang seperti ini juga tidak bisa melihat dunia yang jernih dan tenang, tidak bisa melihat pemandangan batin yang begitu indah. Puncak burung nasar adalah tanah murni dari tubuh balasan Sambhogakaya Tathagata Sakyamuni. Dalam bab panjang usia Tathagata disebutkan, ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar, tanah kuni tetap aman tentram, senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia. Puncak burung nasar yang kita bahas ini adalah tanah murni dari tubuh balasan Sambhogakaya Tathagata Sakyamuni. Ketika Buddha datang ke dunia, mulai dari lahir, berlatih, mencapai pencerahan, dan mengajarkan Dharma, semuanya mengungkapkan niat terdalamnya. Pada saat itulah Buddha merasakan kedamaian dan kebahagiaan terbesar di tanah suci hatinya, yaitu di puncak burung nasar. Ketika berbicara tentang sepenuhnya mengungkapkan niat terdalam, itulah saat Sang Buddha paling bahagia, mengatakan apa yang ingin disampaikannya. Oleh karena itu, dalam bab panjang usia Tathagata terdapat sebuah penggalan naskah sutra yang mengatakan, ketika para makhluk
Menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar, tanahku ini tetap aman tentram, senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia. Ini adalah naskah sutra yang dikatakan, yang artinya, hanya dengan memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam baru dapat melihat persamuan puncak burung Nasarni. Persamuan di puncak burung Nasarni adalah selamanya, berada di tempat itu untuk waktu yang lama. Hanya dengan memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, baru dapat melihat persamuan puncak burung Nasar ini dan bertemu dengan tubuh Buddha dalam aspek sejatinya. Sifat Dharma dari Tatata adalah tenang, tentram, dan berdiam selamanya. Bertemu dengan tubuh Buddha dalam aspek sejatinya. Tubuh Buddha dalam aspek sejatinya yaitu sifat Dharma dari Tatata. Setiap orang telah yakin, setiap orang mempunyai sifat hakiki yang demikian adanya. Kita sendiri yang tidak dapat memahami prinsip kebenaran dan kembali ke jalan yang benar. Bila kita dapat benar dan tepat masuk ke pengetahuan dan pandangan Buddha, ini adalah memahami prinsip kebenaran dan kembali ke jalan yang benar, yaitu bertemu dengan tubuh Buddha dalam aspek sejatinya. Sifat hakiki yang demikian adanya saat ini telah tenang tentram dan berdiam selamanya. Ini adalah satu bait naskah sutra dalam bab panjang usia Tathagata. Kembali ke akar permasalahan, yaitu kita harus benar-benar meyakini secara mendalam, dapat memahami dan meyakini dengan batin mendalam, dengan sendirinya batin kita jalan pencerahan yang besar dan lurus. Batin kita senantiasa bersukacita dalam Dharma. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar mempertahankan kita mempraktikkan Dharma benar, membangkitkan ikrar dan menjalankannya. Setiap pikiran muncul dalam batin semuanya berasal dari benih dari sebab. Waktu yang lama, kembali lagi tidak terlepas dari benih dan sebab. Itu dinamakan mempertahankan tekad awal. Pasti akan bisa mencapai kebuddhaan. Aturan dan sila dari kehidupan kita, aturan kedisiplinan. Ini yang dinamakan pelatihan diri. Kamu bertekad hendak melatih diri. Bila kamu tidak melakukan tindakan nyata, menggenggam waktu, hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Semua orang harus bersungguh hati.